Selamat pagi. Ya. Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu pagi ini. Ya, kita kok nampak ceria sekali ya. Harus ceria dong. Ini Iya. minggu pagi yang cerah. Betul. Jadi berarti harus sukacita. penuh sukacita. Seperti lagu ini yang mau kita nyanyikan, bahwa hari ini kita merasa Bahagia. bahagia. Yuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama pakai Hari- gerakan ya. Iya, boleh pakai gerakan sambil bertepuk tangan bersama dengan keluarganya di rumah. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini kurasa Kurasa bahagia. bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temennya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi ya kita nyanyikan. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, puji nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya, Kak Ria mau ngajak teman-teman adik-adik sekalian untuk sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini yang cerah, untuk nafas hidup yang masih boleh kami rasakan. Terima kasih untuk istirahat yang nyenyak malam tadi. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu di sini menyiapkan diri Tuhan untuk ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang siapkan hati kami untuk beribadah kepada Bapa di surga, untuk kami boleh menaikkan pujian kami hanya bagi nama Tuhan. Juga nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang pimpin kami anak-anak-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Kiranya Bapa jagai dalam kesehatannya, yang bepergian Tuhan jagai juga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Iya. Karya, kalau Ya. boleh ditanya, Karya pernah nggak merasa sedih? Sedih ya? Pernah dong. Pernah ya, pasti kita Pernah. semua pernah merasa Sedih. sedih. Nah, kalau sedih biasanya kita ngapain? Kalau sedih tuh mungkin pertamanya nangis ya. Nangis, Nangis terus ngerengek, minta ini ngerengek, itu ya. cerita ke mama papa dulu ya. Iya. Tapi kalau berlarut-larut dalam sedih itu nggak boleh Nggak ya Kak ya. Iya. Tapi pernah nggak kalau kita sedih kita berdoa? Pernah. Pernah dong, karena Tuhan Yesus yang mampu menghilangkan, menghibur, menghilangkan kesedihan kita. Nah, kita mau menjadi anak-anak yang walaupun kita sedih, tapi kita tetap mau berdoa Tetap kepada berdoa kepada Tuhan, Tuhan. meminta pertolongan Tuhan. Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama. Sungai Sukacitaku. Sukacitaku. Berdiri lagi ya. Iya. Masih semangat nyanyinya. Sungai sukacitamu Mengalir dalammu. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu Melimpah dalamku. ku menari dan bersuka. Pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ya, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman. Iya. Sebelumnya kita mau siapkan hati kita mau nyanyikan seperti bejana. Seperti bejana. Seperti bejana, Bagaikan bejana. bagaikan bejana. Iya. Yang siap dibentuk sama Tuhan ya. Iya, kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita mau dipakai anak-anak yang selalu melayani Tuhan, menyukakan hati Tuhan, bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui
Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Selamat pagi anak-anak. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita mohon pimpinan Roh Kudus, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang selalu menyertai kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pagi hari ini kami masih memiliki kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami sudah membuka hati kami masing-masing. Engkau taburkan firman-Mu kepada kami, dan biarlah firman-Mu itu boleh tumbuh berkembang dengan subur, kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pernah sedih nggak? Kalau sedih, apa yang dilakukan? Bu Mariati pernah sedih, hatinya sedang sedih. Bahkan kalau sedih bisa sampai nangis. Anaknya Bu Mariati beberapa waktu yang lalu, Bu Mariati lihat Vika sedang sedih dan Bu Mariati intip, dia menangis, bahkan dia berdoa pada waktu dia sedang sedih hatinya. Kenapa kok Vika sampai sedih hatinya, sampai berdoa, menangis? Nah, karena pada waktu itu Bu Mariati sedang sakit. Bu Mariati sakit, tidur di atas tempat tidur. Kemudian Vika mungkin sedih hatinya lihat mamanya sakit. Dia nangis, kemudian dia berdoa, minta tolong kepada Tuhan.
Anak-anak tentunya juga pernah ya merasakan sedih. Nah, ternyata Tuhan Yesus juga pernah merasakan hati yang sedih, bahkan takut. Tetapi Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita, pada waktu Tuhan Yesus bersedih, pada waktu Tuhan Yesus merasakan ketakutan, yang dilakukan Tuhan Yesus berdoa. Anak-anak ingat cerita Tuhan Yesus berdoa? Nah, kalau belum ingat, ayo kita lihat video yang satu ini. Kitab Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Suatu hari, Tuhan Yesus mengajak 11 murid-Nya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Akhirnya, mereka sampai ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh semua murid-Nya untuk duduk dan sementara Ia pergi untuk berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajak Yakobus, Petrus dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih, karena itu Ia ingin ditemani oleh mereka. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga agar Ia tidak mati di salib. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-murid-Nya. Tetapi mereka tidur dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus berdoa kembali dan meminta agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Tuhan Yesus menemui murid-murid-Nya, tetapi mereka masih tidur karena ngantuk. Tuhan Yesus kembali berdoa dan sangat takut hingga keringatnya menjadi seperti darah. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari sorga untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid-Nya bahwa sebentar lagi Ia akan ditangkap. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Nah, sudah lihat ceritanya kan? Ya, pada waktu itu sesudah Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir, kemudian Tuhan Yesus mengajak murid-murid-Nya, Yohanes, Yakobus, dan Petrus pergi untuk berdoa. Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani. Tuhan Yesus merasakan kesedihan yang luar biasa. Sampai-sampai Tuhan Yesus mengatakan, hatiku sangat sedih, mau mati rasanya. Nah, kenapa Tuhan Yesus merasakan kesedihan yang luar biasa? Karena Tuhan Yesus sudah tahu sebentar lagi Tuhan Yesus akan mengalami sebuah penderitaan yang luar biasa. Tuhan Yesus akan disiksa, Tuhan Yesus akan dipukuli, dicambuk, dan pada akhirnya Tuhan Yesus akan disalib. Nah, Tuhan Yesus sudah tahu bahwa kehidupannya akan berjalan seperti itu. Oleh karena itu Tuhan Yesus punya rasa ketakutan yang luar biasa. Hatinya sedih,
mau mati rasanya. Nah, pada waktu Tuhan Yesus merasakan ketakutan yang luar biasa, kesedihan hati yang luar biasa, Tuhan Yesus datang kepada Allah. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, mengajak 3 muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus. Kemudian mereka pergi ke Taman Getsemani. Tuhan Yesus berpesan kepada ketiga muridnya, kalian di sini berdoa dan berjaga-jagalah. Kemudian Tuhan Yesus maju ke depan beberapa langkah. Di situ Tuhan Yesus menenangkan diri. Kemudian Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Tuhan Yesus berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi doa Tuhan Yesus diakhiri dengan kata-kata, tetapi kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Artinya semuanya diserahkan kepada Bapa. Tuhan Yesus ingin mengikuti apa yang Bapa mau. Nah, sesudah berdoa demikian, Tuhan Yesus melihat ketiga muridnya. Tetapi Tuhan Yesus menemukan apa? Ketiga muridnya sedang tidur. Padahal sebelumnya murid-muridnya sempat berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan Engkau, aku takkan menyangkal Engkau. Jadi murid-muridnya memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Sampai mati pun aku gak akan menyangkal Tuhan Yesus, kata Petrus. Tetapi ketiga muridnya pada waktu Tuhan Yesus berpesan, berdoalah dan berjaga-jagalah, mereka tidur. Mereka tidak bisa menahan rasa kantuk. Lalu Tuhan Yesus kembali beberapa langkah untuk berdoa. Doa yang sama juga dipanjatkan oleh Tuhan Yesus kepada Bapa. Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Setelah berdoa demikian, Tuhan Yesus kembali melihat murid-muridnya, dan Tuhan Yesus menemui murid-muridnya sedang tidur. Lalu Tuhan Yesus kembali lagi beberapa langkah maju ke depan untuk berdoa yang ketiga kalinya. Dan untuk yang ketiga kalinya, selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali menghampiri murid-muridnya. Untuk yang ketiga kalinya, Tuhan Yesus berkata, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Nah, setelah Tuhan Yesus berkata demikian, ada sebuah pasukan datang untuk menangkap Tuhan Yesus. Anak-anak, siapa yang setiap hari selalu berdoa? Oh iya Bu, saya selalu ingat berdoa, saya rajin berdoa. Tapi iya ya Bu ya, saya kalau berdoa tiap hari pada waktu makan saja. Wah, bukan begitu ya anak-anak. Siapa yang dari baru melek, bangun, tidur, selalu ingat Tuhan, berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, di dalam kehidupan ini kita harus berdoa kepada Tuhan. Apapun dan kapanpun waktunya, kita harus ingat kepada Tuhan. Kita harus berdoa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus hari ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam situasi apapun,
kita harus berdoa menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Memang dalam cerita hari ini Tuhan Yesus dalam kesedihannya, di dalam kekhawatirannya, Tuhan Yesus menyerahkan kepada kehendak Bapa. Tetapi Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa dalam segala hal kita harus berdoa. Berdoa itu apa toh? Ya, berdoa itu adalah berbicara kepada Tuhan, berbicara kepada Allah. Lalu apa yang kita bicarakan? Semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu boleh kita bicarakan kepada Allah. Pada waktu kita gembira, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus terima kasih, aku mengucap syukur karena hari ini hatiku gembira. Pada waktu sedih pun, kita juga berdoa kepada Tuhan. Tuhan, hari ini aku sedih, nilai pelajaranku dapat jelek, tolong aku, berilah aku daya pikir yang baik sehingga aku bisa belajar dengan baik, sehingga aku bisa mengerjakan apa yang harus aku kerjakan dengan baik. Jadi berdoa dalam segala situasi, baik ketika kita sedang girang maupun ketika kita dalam hati yang sedih. Kapanpun dan dimanapun kita diharapkan berdoa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan pada waktu kepepet saja kita berdoa, minta pimpinan Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan. Tidak. Tetapi kapanpun dan dimanapun kita harusnya berdoa. Dan pada waktu baru kita melek, baru kita bangun tidur, kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sepanjang hari ini kepada Tuhan. Kemudian pada waktu kita malam hari selesai beraktivitas seluruh kegiatan dalam satu hari, kita mau tidur kembali pada malam hari, kita juga berdoa kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Nah, siapa yang rajin berdoa? Berdoa itu apa toh? Ya, berdoa adalah berbicara kepada Tuhan, membicarakan segala sesuatu tentang kehidupan kita kepada Tuhan. Berdoa bukan hanya pada waktu kepepet saja, tetapi kapan dan dimanapun kita berada, kita harus berdoa kepada Tuhan. Anak-anak, hari ini Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita bahwa kita harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kapanpun dan dimanapun kita berada, kita harus berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan satu hal yang harus kita ingat, bahwa kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita waktunya memberikan persembahan. Disiapkan persembahannya, atau yang tidak memberikan persembahan lewat celengan maupun amplop bisa transfer ke rekening ini. Ya. Kita akan pujikan Aku Bahagia untuk mengiringi persembahan kita. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Sekarang Yesus angkat sedihku. Aku bahagia, bahagia, bahagia,
Yesus angkat sedihku. Yesus angkat sedihku dan buang ke laut. Yur, buang ke laut. Yur, buang ke laut. Yesus angkat sedihku dan buang ke laut. Yur, buang ke laut. Yur, buang ke laut. Ya anak-anak, mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh bersuka cita pada pagi hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan lewat pujian kami. Dan kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, Tuhan selalu ada buat kami, menemani kami di saat kami senang maupun susah, di saat kami bersuka cita maupun kami sedang bersedih. Terima kasih Tuhan sudah menghibur kami, memberkati kehidupan kami. Dan biarlah kami selalu menjadi anak-anak yang berlimpah sukacita karena kami memiliki satu sobat yang selalu setia dalam kehidupan kami, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk studi kami yang sudah mengerjakan setiap penilaian tengah semester yang sudah kami kerjakan. Tuhan memberkatinya, agar setiap apa yang sudah kami lakukan boleh mendapatkan hasil yang terbaik. Tuhan juga memberkati kami yang masih harus bersiap untuk penilaian tengah semester. Tuhan memberkati kami agar kami boleh memiliki waktu untuk belajar. Kami sungguh-sungguh rajin dalam mengerjakan soal-soal tersebut sehingga kami boleh mendapatkan nilai yang terbaik pula. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap ibadah, sekolah yang terus kami lakukan secara online. Tuhan memberkati baik guru-guru kami, kedua orang tua kami. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan sukacita, dan Tuhan tetap berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan selalu memberkati agar setiap pelayanan boleh dilakukan dengan baik dan boleh menjadi berkat untuk kami semua. Dan kini kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan berkati agar kami boleh senantiasa menjadi anak-anak yang selalu ingat akan Tuhan, bahwa Tuhanlah sang penghibur kami, Tuhanlah kekuatan kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada Hari ini Kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan. Anak-anak jangan lupa, tadi dalam firman Tuhan dikatakan kalau kita sedih, kita harus tetap berdoa karena kita sobat yang selalu setia dalam kehidupan kita. Siapa Kak Ria? Namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita tetap berdiri, bersuka cita. Kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan pujian. Ada satu sobatku. Iya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku.
menghibur kita.